Ibu Hajah Inawafi selaku Ketua DWP Kemenang Kabupaten Sampang, yang kami hormati segenap pengurus DWP Kemenang Sampang beserta anggota DWP yang hadir yang kami banggakan. Alhamdulillah di pagi jelang siang bisa berkumpul dalam rangka rapat rutin bulanan DWP yang sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dari mulai hari ini dan seterusnya menempati tempat baru dan seterusnya kita akan ditempatkan di jannahnya tanpa hisab. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf Ibu, ini baru pertama kali jadi tidak bisa berbahasa Indonesia seperti yang lain, karena memang Madura asli, bukan orang baru, orang lama, cuma jarang hadir Ibu, terlalu jauh jarak. Dan seperti yang Ibu tadi jauhkan, ngajar juga walaupun di bukan kelas tinggi, cuma di kelas rendah. Kalau hari ini ada tema meneladani akhlak Nabi, mulai tadi malam tak abu-abu bahwa akan ada tema begini, cuma mudah-mudahan yang jelas hari ini kita bermaulid. Inti dari maulid tadi ke situ menjauhi negatif Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan kuat perintah umat jadi maulid. Artinya bukan macam-macam roti yang sering kita bangga-banggakan dipikul-pikul besar-besar, tidak. Tapi sallallahu alaihi, bersolawatlah kalian padaku, fa inna sholatukum alayya zakatul lakum. Kalau di desa-desa biasanya panas. Kalau ada yang berkatnya pakai nosewu, tempat sampah, ada yang sampai karpet, ada yang bahkan galon sampai dipikul-pikul, kiainya nggak bawa sendiri, itu kan rugi kita sendiri. Bukan itu maulid, bukan. Meneladani Nabi itu kita tampil sederhana seperti ini. Nabi itu orang hebat, tapi tidak sehebat kita. Kita penampilannya sangat hebat. Kok maunya hebat-hebat orang kanjeng Nabi yang paling hebat? Pernah ngaji baru ke Muslim, hebat mah hebat, yang sehebat kanjeng Nabi. Kita loh hanya karena punya kedudukan sementara dari kemarin saja. Orangnya pas sudah sok kita dan ini. Padahal yang hebat itu kanjeng Nabi. Itu sebenarnya maulid. Kalau katanya Ibu tadi kita akan dipimpin mandiri, saya mulai dari 2006 Ibu keluarga saya jadi PNS sampai sekarang belum tahu berapa gajinya. Dari saking mandirinya sampai sekarang belum tahu berapa. Iya, makanya benar kata pepatah, perempuan mandiri itu dibuang kapan pun tidak akan menjadi sampah, karena dia itu siap kapan saja. Itu uswatun hasanah sebenarnya yang diajari oleh Nabi. Itu sudah. Saya sampai sekarang belum tahu berapa gajinya Bapak, belum tahu. Bahkan tiap bulan nggak pernah tak kalau nggak dikasih. Pernah suatu saat saya masuk rumah sakit. Ini masih berbicara tentang keteladanan Nabi yang diajarkan pada Fatimah yang akan menjadi Fatimah ini. Oke. Saya masuk rumah sakit tahun 2012 di Geraha Mata Surabaya. Waktu itu diminta duit 21 juta. Dari mana duit 21 juta? Saya berpikir, karena kan tidak tahu suami punya duit berapa, tidak tahu. Satu yang saya pegang waktu sekolah dulu dalam mondok, Ibu bilang, nah, terkira ini jangan pernah bertanya berapa belanja yang diberikan. Yang ada belanjakan ada dia. Sakit sekalipun tanya-tanya bener, Mama, kan masa sakit. Kapan bocah harus siap uang 21 juta. Di 2012 terponis akal hati. PNS-nya saya komputer seperti apa duit 21 juta. Suami bilang, engkau sih aja, dia punya duit kan? Gak tahunya dijauh lagi masih ada. Nah ini, makanya mandiri itu tidak harus dengan duit Ibu, ya, tapi dengan hati. Kita harus percaya, tidak minta pada siapapun, kita itu makan. Makanya dari sekarang kalau katanya Ibu tadi di rumah istri itu nyuci, masak dan lain sebagainya, sampai saat ini saya belum pernah nyuci, Bu. Belum pernah nyuci. Tapi suami yang nyuci sebelum berangkat kantor pasti
5 waktu, anak-anak akan mulia di sisi Allah. Ya cukup ya. Iya saya nggak ini jangan terlalu lupa. Saya 12 malam, anakmu di mana? Saya tinggal sama pembantu. Salah. Anakmu adalah titipan yang wajib kamu didik. Di desa itu sudah biasa. Apapun ada di Surabaya, anaknya sama nenek di Madura, sama aja hasilnya. Lulus SD, lulus MI langsung penuh Surabaya. Di pabrik-pabrik tempat kerja anak-anak lulusan SD. Ini yang tidak meneladani anak. Nah, makanya didiklah anak-anakmu ketika masih kecil. Doa sebaliknya, kalau tidak kamu didik, ketika besar dia akan melawanmu, bahkan akan meninggalkanmu. Ini teladan. Artinya kalau kamu laki-laki tangan di kamu sendiri, tentu yang memulai kamu bukan itu. Bukan, tanamkan akhlak pada keluarga. Itulah teladan Nabi, itulah molor yang sebenarnya. Sekarang salah paham Bu. Bahkan saya saja, karena memang kebetulan menempati tempat ekor orang konan kenangan konan, usaha molor malam 12 jam-jam ring saya juga Allah buatan. Saya tuh sering datang. Kenapa menempati tempat konan yang harus amalan memang sudah biasa sekian. Ya sudah, ayo. Mudah-mudahan dari sini kita dapat banget. Itu yang pertama. Yang kedua, masih dengar kemarin lusa kalau nggak salah. Sering molot ini kita mahalul qiyam tidak bersatu dengan beliau yang menyambut kita. Kenapa? Kita masih sering terpaku dengan pakaian. Jujur perempuan, saya juga perempuan. Berhubung dalam juga royo. Artinya kita mahalul qiyam, ketika mahalul qiyam Nabi itu kan datang. Labbaik ummati. Ada apa orang Sampang, ada apa orang Bangkalan, ada apa orang Banyumas, makhluk walaupun singkong diberi Nabi. Kita kadang sibuk cilik-cilik di bawah kita ini perempuan. Sering tidaknya ketika mahalul qiyam, makanya ada 3 niat kita bermaulid. Ketika mahalul qiyam kita merem, kita bilang, kita ajukan salam pada Rasulullah, ya Allah ya Rasul, saya datang karena rindu. Kemudian yang kedua, ya Rasul, saya datang karena ingin dianggap umatmu yang paling sempurna. Kemudian yang ketiga, ya Rasul, saya datang hanya karena ingin syafaatmu. 3 ini tidak dibaca dalam hatimu, Nabi insya Allah tidak akan mengiyakan pintamu. Ada dama pinta satu dia boleh hamil ashan. Kabel apakah sosok Nabi Rasulullah hanya melalui engkau Rasul andi otak rajo latihan mendengar anak atau remaja ya. Disitulah kalian mengadu. Kenapa kok pada Rasulullah anta babullahi muqtamati, engkau adalah pintu Muhammad untuk sampai kepadaku katanya. Jadi tak usah makan tipe Allah. Cek lebar dari hari ini semuanya melalui Rasulullah masuk ke haji. Semuanya. Rasulullah itu satu pesannya pada Fatimah, jangan pernah melawan suamimu jika kamu ingin surgamu utuh. Ini perempuan. Jangan. Mungkin sandi lagi kan sudah. Ya. Ini akhlak sederhana, cuma kita yang mau mengerjakan. Kayak kadang suami bilang 1, kita 10. Lebih-lebih bulan puasa, mitanya yang mana? Rasa ini boleh masuk sholat dulu. Itu kita. Ya, ini kita. Jangan kita aneh-aneh mau belajar ini sudah terus. Kerjakan yang setiap hari, niscaya anakmu akan menjadi orang-orang mulia di sisi Allah. Satu, cik pernah alabun kelahiran. Ini loh perempuan. Biar mandiri. Satu contoh, Siti Fatimah pernah didawai sama Rasulullah, ada seorang perempuan akan masuk surga setelahku. Siapa wahai Rasul? Sayakah? Ini dibandingin Nabi. Ada seorang perempuan selain engkau wahai Fatimah. Penasaran Siti Fatimah. Terus saya yang paling tomat, katanya Siti Fatimah. Ada di bawah lereng gunung di sebuah gua perempuan yang akan masuk surga. Silahkan kunjungi, tanya amalannya apa. Sampai di situ Siti Fatimah panggil salam dengan Siti Hasan. Abu Ali, Nabi Nabi wahai Fatimah, bertemu kan kau dengan perempuan yang akan mendampingi pulang?
keesokan harinya kembali lagi, assalamualaikum ya binti siapa kurang tahu, pas nyawa waalaikumsalam silahkan masuk wahai Fatimah. Ini kemandirian perempuan mengikuti teladan Nabi. Ketika masuk kok nggak ada orang, katanya Siti Fatimah dalam gua, yang ada banyak penuh masakan, ada pecel, apa ya bahasa sini, cemeti, ada cemeti katanya. Siti Fatimah baik cari-cari ke mana orangnya, inilah penghuni surga setelah Nabi udah ada. Tahu-tahu di paling pojok berdiri perempuan yang sewu, udah pakai baju, rambutnya sebawah, artinya hanya ditutup dengan rambut. Fatimah, saya tahu kemarin sampean ke sini. Kenapa saya tidak menjawab salam sampean dan tidak memperbolehkan masuk? Satu, suami saya masih cari kayu. Pesannya tidak boleh menemui siapapun selama saya tidak ada. Lagi kita sekarang suami berangkat juga berangkat. Bagaimana mau teladan? Bagaimana mau mandiri? Ini bukan mandiri. Curi kulitnya kalau sama letakkan bagi suami salah, tetap salah. Kalau kita mau patokan pada syariat. Saya Fatimah katanya suami tidak boleh keluar kamu kalau saya belum datang. Saya jawab salamku Fatimah tapi dalam hati. Sekarang saya nggak boleh masuk, katanya saya dengan Fatimah. Suami memperbolehkan sambil masuk. Mulai bertanya Siti Fatimah, untuk apa makanan sebanyak ini? Untuk suami saya yang sedang cari kayu. Di sini bisa kita belajar bersama nanti. Suami cari kayu, jadi saya masak. Ini tidak cocok ini tidak cocok biar ini, banyak sekali. Loh kok ada cemeti? Di dekat makanan enak-enak kok ada cemeti, mau apa? Katanya Siti Fatimah. Saya siap dicambuk 100 kali cambukan tiap makanan yang tidak cocok ke lidah suami saya. Ada yang begini? Tidak ada. Tidak ada. Orang tidak cocok saja disuruh masak sendiri ya. Loh, ini saya loh. Loh, ini kan boleh nih kan? Maka cocokan sendiri. Ini saya. Tapi dia enggak. Ini seperti ini adalah saya siap dicambuk 100 kali cambukan pada tiap-tiap makanan yang tidak cocok pada lidah suami saya. Nah ini, iya, gula besarnya karena tak cocok di gula pasar. Sama sapi gula yang mau suruh ini. Bu, kita baca semua ya. Bu, kita baca semua. Oh, adalah suami yang kita ada. Ini saya. Jadi gampang-gampang susah menjadi perempuan mandiri dan taat solehah yang sebenarnya ya. Masih salah pada gue yang masih salah. Inilah manusia, tidak ada yang sempurna. Kita kalau mau cari yang ideal nggak ada. Cari yang sempurna nggak ada. Oleh karena itu menyatukan dua karakter suami istri yang berbeda tidak mungkin, kecuali satu memang sering menyadari kekurangan. Kemudian Siti Fatimah bertanya, jangan apa maafkan? Jadi gula kan Siti Fatimah. Ini pas aku ada buding. Saya kalau suami saya datang Fatimah, saya khawatir masih repot muka lebih itu dibutuhkan. Pas sampai merasakan suamiku ini, maka Allah Ta'ala akan murka dan bumi tidak akan lagi hidup selamanya. Kok boleh benar begitu? Buka bibir gitu. Indah suami datang dari langsung rambut ini buat hidupnya Fatimah. Khawatir suami saya langsung perlu sama saya. Inilah perempuan yang akan masuk surga setelah masuk surga. Bahwa cerita ini kita akan gali-gali nanti, mungkin ada kajian juga, ada kegiatan kita bareng-bareng, kita bukan kitab ada di sini, Syaikh Ibadah ada, di Nasoibul Ibadah juga ada. Itu cerita tentang perempuan taat solehah yang mandiri demi taat pada Allah dan Rasulullah. Ya, jangan cari kapan terpilih pegawai, kapan pegawai negeri kita, wah kita pejabat, aduh, yang ditunggu kita ini nanti atau besok mati loh. Ya, saya kalau sering ibu dari mana, saya kemarin satu ngadu ke WCA. Ibu mohon maaf ini bukan bahasa saya dapat kiriman dari Malaysia tetangga juga ke musola, jadi saya ambil. Ibu alasannya tidak boleh masuk sini, tidak ada tulisannya. Orang tidak boleh merokok kan ada no smoking.
tidak boleh, soalnya ada tulisannya. Saya bilang tadi di BCA, Mas ini tidak ada larangan kok boleh. Ibu mau tak kirim di Instagram ya Nabi. Ya Allah, orang selalu nggak bisa kami tak sumbang lagi apa. Kita masih sering menilai orang dari luar. Saya 2 kali loh diperintis juga. Ibu bilang apa ibu? Gimana ada sosok mau diberi? Ya Allah, ya apa sih? Karena apa? Berarti kita lah tidak meyakinkan dengan mereka yang sok-sok medis, padahal ya Allah, Tuhan lah memberi kita itu tidak pilih-pilih. Ya, tidak pilih-pilih. Hanya yang pakai sepatu inilah, tempat-tempat tertentu memang ada aturannya. Ya. Nah inilah kita. Teladan itu yang sebenarnya adalah sederhana. Sederhana, kita harus sederhana. Ada contoh Bu, mengerikan. Di Sumeneb itu ada namanya Pondok Pesantren Karai. Rumahnya ya Allah, rumah apa semen, sampai tempat tidurnya juga dibuat dari semen, bantalnya juga semen, tidak ada bantal, tidak ada apa, di Karai itu. Suatu hari sana pun langsung cek remsat iya akhir rusak, membeli roti tak kawan nah, mohon Allah sudah semuanya. Ada HP kecil jadul zaman dulu, keriting bunyi. Saya berpikir aku HP dia orang tidak, TV nggak ada, apa nggak ada, tapi HP ada. Pas saya ambil HP-nya, angka aki katanya, angka aki. Pas saya lihat pulsa di HP itu 1,7 M. Iya loh, HP jadul, HP kita yang sok-sok Android ini coba kadang Rp0. Karena di rumah pakai wifi, kemudian ketika keluar harus cari sedekah hotspot. Betul ya? Betul. Nah ini kita apa? Kebanyakan gaya kita. Ini sudah tidak mandiri, bukan teladan yang sebenarnya. Ya, jadi marilah kita meneladani Nabi ini dengan kesederhanaan. Meneladani Nabi itu dengan mendidik akhlak anak-anak, bukan apa, bukan. Mentangana wal istigani bisa, bukan al-adabu fawqal ilmu katanya Nabi. Sopan itu tetap di atasnya ilmu, tidak ada itu paling atas, tidak ada. Di bulan Rasulullah asal ya Allah, pas datang tidak ada salam, tidak ada apa, nol juga ya. Kita bagaimana menghargai orang lain itu yang terpenting. Bagaimana kita bertoat pada suami juga nomor 1. Bekal kerjaan menembut ala berkalahina. Tak lama benar. Tidak ada Bu, ini tidak ada yang melawan, tidak ada. Cuma lebih banyak mungkin brutu di dalamnya. Satu terakhir, selain selesai, kita biasanya sok pintar di depan suami. Kadang-kadang merasa tidak dibebani dosa. Contoh, menolak sesuatu yang suami minta. Pernah kan? Siapapun pasti pernah. Saya sudah punya anak 7, belum pernah nolak suami satu kali pun. Belum. Hanya satu, saya pernah menunda jam dari jam 2 ke jam setelah subuh. Lah, pas di Mekah dulu, satu pendarahan. Kalau tidak salah ada anak dokter, katanya dokter pulangkan ke Indonesia ya kalau bukan sampah korupsi masalah. Nah, setelah itu suami itu bilang di dekat saya, nggak kayaknya takut itu sama saya itu. Ini loh, kadang kita menganggap itu sangat sederhana karena sudah senyum-senyum. Loh, sudah senyum-senyum, saya pikir tidak ada bukan dosa sudah. Waktu itu mau berangkat ke Mekah, kalau tidak salah orang bahari banyak tamu. Biasalah. Laki-laki kan sok maunya kapan saja, dikira orang gak capek ya mayu. Nah, semua kok bilang deki maring subuh. Jujur Bu, deki maring subuh. Beginilah tidak mau tidak. Deki maring subuh. Oh iya, ini sudah senyum-senyum, bantu-bantu bersih-bersih. Pas sampai Madinah, Monsewu, kendaraan gak bisa gratis, gak bisa. Nah kayaknya takut film gitu sama si ya Allah. Nah kayaknya tak pernah nolak, gak pernah bilang tidak, tetapi ya Pak Allah jangan, saya jangan. Bentasan tak desa saya dia. Loh kok masih begini? Cuma Nabi aja ukur letak aneh kan? Kadang Allah saya tak gitu. Perihnya perasaan seorang suami bumi nikah kamu. Rida ialah keconi ditolak, iya begitu jauh. Nah, coni ini kebuah Allah sih tak rida. Akhirnya saya ngalah. Oh, mungkin perkara itu dibebankan dosa.
waktu itu di Madinah. Pas datang bawa air, ya Eno, kalau kita mau simsalabim abrakadabra masih lama. Ini pas diminum kering semua darahnya sampai, kalau tidak salah ya waktu itu saya itu sudah tidak sampai 70 deteksi darah karena memang darah semua. Itu langsung kering, langsung sehat, sembuh walafiat. Inilah ketika Allah sudah tidak ridho terhadap kita. Maka minta ridho bedanya punya. Orang minta macam saya mungkin. Amalan kita tetap itu saja. Mana bisa. Intinya lagi di bulan Maulid ini bersedekahlah, bersedekahlah, bersedekahlah itu, bersedekah ribu lisan Maulid, bersedekahlah. Hatta yang paling emas sekalipun bersedekahlah. Man azlama maulidi kuntu syafi'an yaumil qiyamah. Siapa-siapa aku ngaji atau lahirku, katanya Rasulullah, dia akan bersama aku kelak, akan diberi syafaat kelak di hari kiamat. Jadi cuma Allah sah. Engkau aku imbul di bahan bahwa yang karuan lahu sedekah baginya. Sallu alaihi fa inna salatakum alayya zakatul. Ini temanya memang boleh. Jadi tidak usah kemana-mana. Kalau tadi ya Allah enak suaranya pakai suara saya ya kok nggak yang bacanya. Apa karena lagunya kurang familiar? Apa karena ruangannya masih terlalu baru juga mandinya sok masih gabut sama apa dan lain sebagainya. Biasanya di Sulawesi itu jarang orang boleh jarang. Karena apa? Rasulullah itu berdiri. Oh pada guru saya kan begini. Apalagi ada kanjeng Nabi di sini. Ini tempat ini pertama akan menjadi nanti akan menjadi bukti bahwa kita pernah bersama di sini membaca sholat. Tapi banyak yang benar-benar masih bisik-bisik masih repot. Santai masih santai. Mudah-mudahan kalau ini lebih dari 41 orang tadi diambil oleh Allah sebagai waliullah, nanti akan menunggu kita di surganya tanpa hisab. Jadi di siang ini saya ini pertama kali Ibu. Jadi ini bukan tausiah, anggaplah ini kultum yang membuat saya belajar. Saya tidak pernah begini. Biasanya senior saya itu cuma kiai Ibu, saya tidak pernah begini. Cuma mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Kita bersama akan menuju Allah tanpa hisab, tidak ada lagi. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi wildan lagi yang akan menjadi kita membawa kita ke sana. Kita sudah tidak bisa cari ilmu kemana-mana, tidak bisa. Jadi anak-anak kita yang akan bawa kita ke sana. Doa hari ini mudah-mudahan ibu sekeluarga, kemenang umumnya sekeluarga semakin maju. Amin. Yang diridhai Allah. Jadi mohon maaf ibu kekurangan dan kelebihannya, kalau ada yang benar itu dari Allah. Semua kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.